Kembali di Kompas Siang, Saudara, tidak hanya dijerat dengan pembunuhan dan perintangan penyidikan, Kejaksaan Agung menyatakan Verdi Sambo juga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mantan Hakim Agung menilai tidak cuma melanggar Undang-Undang ITE, Verdi Sambo juga bisa dijerat Undang-Undang Korupsi karena menyuap petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Surat penetapan tersangka kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Verdi Sambo dan 6 anak buahnya sudah diterima Kejaksaan Agung pada awal September. Untuk kasus perintangan penyidikan, Kejaksaan Agung menyiapkan 43 jaksa penuntut umum. Dalam surat, Kejaksaan Agung menyatakan ada pasal lain yang menjerat Verdi Sambo, yakni pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini ditambahkan dengan adanya perusakan kamera pemantau atau CCTV. Artinya apa? FS dikenakan 2 sangkaan sekaligus. Yaitu yang pertama adalah pasal 338 dan 340, yaitu pasal 55 dan 56. Ya, yang kedua adalah pasal yang tadi, obstruction of justice. Ya, yang kami terima itu ada 7 tersangka termasuk FS, ya. Yaitu tersangka IW, AN, ya, HK, BW, CP, dan ARA. Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, jerat Undang-Undang ITE terhadap Verdi Sambo sudah tepat. Malah menurut Gayus, ada satu lagi pelanggaran yang dilakukan Verdi Sambo, yakni menyuap pejabat negara, yakni petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. ITE itu di pasal 32 itu ancaman hukum cukup berat, itu 9 tahun ya. Nah, jadi ini juga merupakan tambahan dari kumulatifnya dakwaan yang satu persatu. Saya juga akan menambahkan satu lagi mengenai dakwaan berikutnya tentang tipikor. Nih, Undang-Undang Tipikor itu di sana kan pernah disebutkan adanya amplop yang diberikan kepada LPSK, kan karena ancaman hukumannya cukup berat juga ini, usaha penyuapan ya, bukan gratifikasi, ini penyuapan karena yang bersangkutan pemberi bukan penerima, walaupun petugas negara tapi dalam status memberi, jadi suap ya. Suap dalam Undang-Undang Tipikor di 3199 ini memang cukup berat. Ini perlu didalami. Isu ditemukan uang itu juga merupakan bagian dari isu suap yang tentunya harus dibuktikan dikaitkan dengan laporan kekayaan sebagai pejabat negara. Dengan berlapisnya pasal yang dikenakan, Gayus yakin hukuman untuk Verdi Sambo maksimal. Ya, kalau dikumulatifkan, negara kita mengacu kepada kita bukan pemerintah dengan juri sehingga bisa sampai 100 tahun lebih ya. Kita hanya maksimal 20 tahun. Tetapi itu merupakan subsidiaritas yang cukup baik ya, kalau 338 cuma 15 tahun itu. Tapi kalau ditambah dengan ini ya tetap tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, artinya cukup luas gitu ya. Sementara itu, pasca mengubah kesaksian di berita acara pemeriksaan, Brigadir Kepala Ricky Rizal menimbang untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Sampai saat ini perkembangannya kami belum mengajukan GC karena sampai saat ini pun dalam perkembangan perkara ini belum ada juga penekanan maupun ancaman terhadap klien kami, sehingga klien kami bilang belum perlu untuk mengajukan GC. Dan sebelumnya pun Bapak Antonius Wibowo selaku Wakil Ketua LPSK pun juga sudah menghubungi kuasa hukum tim kami, Bapak Herman Umar juga, untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya. Menutup kemungkinan nanti kita akan mengajukan GC, tapi kami masih lihat perkembangan nanti, mungkin di proses persidangan. Selasa kemarin, Ricky Rizal kembali diperiksa tim khusus. Pemeriksaan untuk pendalaman materi dan tambahan keterangan pada berita acara pemeriksaan yang baru. Di balik kulkas apa itu siapa yang nyuruh, Pak? Ya itu kan pertama kan mereka dikumpulkan kan di Provos, pemeriksaan di Provos terus ke pemeriksaan Jakarta Selatan. Tapi bukan maunya dia, apalagi pas orang kejadian itu kan pasti banyak yang berdatangan dan itu semua adalah orang propam kan, banyak. Mana mungkin dia berdaya mau menyatakan kebenaran apa gitu. Dan pasti dikumpulkan mereka, kemudian baru diperiksa satu-satu. Kini, selain kasus perintangan penyidikan, yang ditunggu adalah berkas yang lengkap untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Berkas dikembalikan kejaksaan dan masih diperbaiki tim khusus Polri. Tim Liputan Kompas TV.
Sudah 3 pekan berkas tersangka pembunuhan berencana Yosua yang dikembalikan kejaksaan belum lagi kembali diberikan kepada jaksa. Sampai mana berkas itu saat ini? Sudah ada rekan kami, Triksi Valencia, di Kejaksaan Agung Jakarta. Triksi, berkas para tersangka pembunuhan berencana Yosua hingga saat ini bagaimana posisinya? Apakah sudah dikembalikan ke pihak kejaksaan? Ya Juno, dikonfirmasi oleh Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memang sampai saat ini masih belum diterima. Namun koordinasi secara intensif dengan jaksa penuntut umum, maksud kami antara jaksa penuntut umum dengan penyidik ini masih terus dilakukan. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo yang menyampaikan melalui pesan singkatnya bahwa secara teknis memang masih terus diurus oleh penyidik, masih terus dipercepat agar pelimpahan berkas ini bisa dikembalikan secara cepat kepada jaksa penuntut umum Juno dan juga saudara, karena memang sampai saat ini masih ada yang belum lengkap, maka dari itu juga belum dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Dan memang terkait batas waktu, tadi kami juga mengkonfirmasi apakah memang penyidik ini memiliki tenggat waktu untuk kembali melimpahkan berkas perkara yang sudah dilengkapi, yang sebelumnya sudah dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Namun Ketut Sumedana tadi menyampaikan bahwa memang tidak diberikan batas waktu terkait pengembalian atau pelimpahan berkas kembali kepada jaksa penuntut umum. Jadi proses pelimpahan berkas ini masih bisa terjadi terus-menerus Juno dan juga saudara. Jadi apabila memang jaksa penuntut umum dalam penelitian terhadap berkas perkara yang sudah dilimpahkan ini merasa masih belum cukup, masih ada yang kurang baik secara formal maupun juga material, maka ini pun akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk terus-menerus dilengkapi sampai benar-benar sudah sesuai, dinyatakan bukti maupun juga keterangan-keterangan maupun juga hal-hal yang mendukung terhadap pasal-pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini sudah kuat, barulah bisa dinyatakan berkas lengkap dan juga P21 disidangkan. Nah inilah yang masih terus diproses sampai saat ini Juno dan juga saudara. Memang harapannya tentu bukan hanya dari JPU dan juga dari polisi saja, tapi juga dari halayak luas ini untuk segera berkas perkara dinyatakan P21 dan dapat dilimpahkan atau langsung disidangkan, karena memang ini sudah memakan waktu yang cukup lama baik dari penyidikan maupun juga dari pelimpahan berkas ini juga masih terus dilakukan. Jadi ini yang masih ditunggu sampai saat ini Juno dan juga saudara, karena jaksa penuntut umum memang benar-benar meneliti bagaimana dari setiap sangkaan-sangkaan, maksud kami dari setiap pasal-pasal yang disangkakan ini apakah buktinya kuat, apakah memang keterangannya juga sudah kuat, dan inilah yang memang harus dilengkapi oleh penyidik, karena beberapa waktu lalu kita ingat penyidik ini melakukan pemeriksaan kembali terhadap tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan menggunakan alat lie detector untuk meyakinkan penyidik bahwa keterangan-keterangan disampaikan baik oleh saksi maupun juga tersangka ini benar-benar kuat sesuai dengan bukti-bukti atau sesuai dengan rangkaian-rangkaian konstruksi yang memang sudah dipegang saat ini oleh penyidik. Maka dari itu prosesnya masih kita tunggu dan tentu harus kita kawal Juno dan juga saudara sampai kemudian penyidik kembali melimpahkan berkas perkara ke 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini kepada jaksa penuntut umum. Dan memang pada tanggal 8 September kemarin berkas perkara Putri Chandrawati ini juga kembali dilimpahkan dari jaksa penuntut umum kepada penyidik karena memang masih dirasa belum lengkap secara formal maupun juga material. Juno. Ya, Triksi, menurut kejaksaan bahwa Ferdi Sambo juga dapat dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya yaitu dengan Undang-Undang ITE. Lalu Undang-Undang ITE ini apakah hanya untuk tersangka Sambo atau juga ada nama tersangka lain? Memang kalau sampai saat ini yang sudah diterima oleh jaksa penuntut umum baru surat keterangan atau surat pemberitahuan ketetapan tersangka terhadap Ferdi Sambo. Irjen Ferdi Sambo maksud kami yang sudah masuk pada tanggal 1 September kemarin. Namun untuk tersangka lainnya yang termasuk dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan memang masih belum diterima sampai saat ini. Akan tetapi memang sudah ditetapkan ada 7 orang tersangka dalam obstruction of justice ini termasuk Irjen Ferdi Sambo. Dan kalau
kalau disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber yakni Brigjen Asep Edi Suheri, dikatakan memang tersangka perintangan penyidikan ini bukan hanya bisa dikenakan KUHP saja, tapi juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE seperti yang sudah kita lihat terhadap Irjen Verdi Sambo yang kemudian sudah dikenakan atau disangkakan pasal Undang-Undang Informasi dan juga Elektronik terkait dengan menghilangkan barang bukti, merusak atau memindahkan. Nah, ini juga bisa atau besar kemungkinan tersangka atau 6 tersangka lainnya ini bisa dikenakan juga pasal berlapis seperti Undang-Undang ITE ini. Tapi tentu hal ini masih harus dikonfirmasi kembali, menunggu konfirmasi yang disampaikan oleh penyidik, dalam hal ini adalah Brigjen Andirian selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Juno dan juga saudara. Nah, terkait berkas perkara yang sudah masuk dan juga sudah dilimpahkan ini terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo, karena memang sudah ada pasal berlapis juga disebutkan oleh Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, bahwa nanti berkas perkaranya terhadap Irjen Verdi Sambo ini akan digabung. Ini tidak akan menimbulkan masalah, ini tidak akan menghambat penelitian maupun juga pembuktian dari berkas perkara, namun karena dikarenakan memang berkas perkara ini bisa saling berkaitan, kasusnya juga saling berhubungan, maka dari itu berkas perkara terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo ini nantinya akan disatukan menjadi satu berkas perkara saja yang tentu akan dicek dan juga diteliti oleh jaksa penuntut umum, yang sudah disampaikan bahwa terhadap tersangka obstruction of justice ini juga sudah disiapkan setidaknya 43 jaksa penuntut umum. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemberkasan ini dan juga disiapkan oleh pihak penyidik kepolisian agar pemberkasan menjadi lengkap atau P21 hingga memasuki persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Kejaksaan Agung Jakarta.